TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, bagaimana kabar Anda pagi ini? Setelah kemarin kita libur ya, ada hari terjepit nasional kemarin. Dan pagi ini seperti biasa mungkin Anda sudah kembali ke rutinitas Anda. Tapi sebelum itu kami mengawali pagi Anda dulu dengan perbincangan inspiratif tentunya di Sapa Sulsel. Dan pagi ini saudara, saya akan mengajak Anda untuk membahas sebuah metode pengobatan alternatif yang mungkin belum pernah Anda coba. Jika kita mengenal bahwasanya pengobatan alternatif itu ada pengobatan yang menggunakan obat-obatan herbal. Nah, kali ini cukup berbeda. Mungkin Anda juga sudah pernah mendengarnya, yaitu metode ruqyah. Nah, masih banyak mungkin yang belum mengetahui seperti apa metode pengobatan cara Islam seperti ini. Langsung saja kita berbincang seperti apakah ruqyah itu bersama Ustaz Arfan Hidayatullah, yaitu seorang terapis ruqyah. Selamat pagi Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah berkhair, baik sehat. Wah, sehat. Saya butuh di ruqyah Ustaz ini dari tampakannya Ustaz ini. Insyaallah enggak butuh di ruqyah. Oh, tapi siapa tahu nanti saya konsultasi, boleh ya kita berbincang seperti apa ruqyah, apakah saya butuh ruqyah atau tidak. Tapi kita perkenalkan dulu kepada pemirsa di rumah semuanya, apa sebenarnya pengobatan ruqyah ini Ustaz? Ruqyah ya, kalau dari segi bahasa Pak ya, Iya. dari segi bahasa Arab itu diambil dari kata raqa yarqi ruqyatan, yang artinya membacakan suatu bacaan jampi-jampi atau mantra-mantra kayak gitu. Sebenarnya ruqyah dia sudah ada di zaman sebelum zaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan yang mana ruqyah yang dibolehkan dan mana yang ruqyah tidak dibolehkan gitu. Sehingga kata para ulama bahwasanya ruqyah itu terbagi dua. Yang pertama adalah ruqyah syar'iyah, ruqyah yang disyariatkan, kemudian yang kedua adalah ruqyah syirkiyah, ruqyah yang di dalamnya berisi kesyirikan. Misalnya ada bacaan doa yang dia minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Ya, lalu Lalu ada yang dibolehkan dan ada yang tidak begitu. Iya. Nah, tentu kita bahas sekarang adalah yang dibolehkan di zaman modern seperti ini. Seperti apa ruqyah yang diterapkan sekarang, khususnya di Indonesia begitu? iya. Ruqyah syar'iyah, jadi ruqyah atau satu bacaan syar'iyah yang disyariatkan. Itu kata para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari. Kata beliau, ajmal ulama ala jawazi ruqyah inda ijtima' salasati syurut. Para ulama sepakat bolehnya ruqyah apabila terkumpul di dalamnya 3 syarat. Kalau salah satu dari 3 syarat tidak di dalamnya, maka dia tidak dikatakan ruqyah syariah atau tidak diperbolehkan. Oke, jika tidak ada 3 syarat tersebut, maka itu tidak dibolehkan. Kita akan tanya seperti apa 3 syarat yang dimaksud, namun di segmen kedua. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Iya, jengki goyang gue. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, dan kita lanjutkan perbincangan kita mengenai metode pengobatan ruqyah. Tadi sudah disebutkan dari Ustaz Arfan Hidayatullah, yaitu terapis ruqyah, bahwasanya ruqyah ini merupakan metode pengobatan dengan menggunakan bacaan ayat-ayat Al-Quran Ustaz ya. Tapi ada 3 syarat yang dibutuhkan untuk melakukan ruqyah yang disyariatkan dalam Islam. Apa 3 syarat itu Ustaz? Oke, syarat yang pertama kata para ulama ayakuna ruqyah bi kalamillah atau bi asma'i atau bi sifati. Hendaklah ruqyah itu atau bacaan ruqyah itu diambil dari kalamullah, yaitu dari ayat-ayat Al-Qur'an, atau dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang Maha menyembuhkan. Allah yang Maha menyembuhkan, Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala firman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, dan jika hambaku bertanya tentangku, maka sungguh saya sangat dekat.
dekatnya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kemudian syarat yang kedua adalah ayakuna bil lisanil arabi. Hendaklah ruqyah itu dengan diambil dari lisan Arab. Au bil ghair bima yu'rafu ma'nahu min ghairi. Atau bisa juga dari bahasa yang lain selain dari bahasa Arab dengan syarat diketahui maknanya. Ya, jadi kalau misalnya kita membaca suatu bacaan bisa dengan bahasa Arab, yaitu kita melakukan ruqyah, atau bisa juga dengan selain bahasa Arab dengan syarat diketahui maknanya. Jadi kalau misalnya ada seorang ruqyah kemudian dia membacakan suatu bacaan dan dia berbisik-bisik ya, atau mungkin dia membaca sesuatu yang kita tidak mengerti maknanya, maka maka dia bukan ruqyah syariah yang dibolehkan oleh para ulama. Baik, intinya ini berdasarkan Al-Quran, Ustaz ya, ayat-ayat dalam Al-Quran ataupun Asmaul Husna. Salah satunya tadi yang paling sering dibacakan itu adalah gelar Allah yang Maha Menyembuhkan, begitu. Baik Ustaz, lalu gangguan apa saja begitu yang bisa dikategorikan sebagai penyakit yang butuh disembuhkan atau bisa disembuhkan melalui ruqyah? Sebenarnya ruqyah atau ruqyah syariah dikarenakan dia adalah merupakan asalnya dari bacaan Al-Quran, yang diambil dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi SAW, maka sungguh yang mendatangkan penyakit adalah Allah, dan yang mencabutnya adalah Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penyakit, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan penyakit. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yaitu mengutip perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fawashfin, dan jika saya sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan saya. Sehingga ruqyah syariah dia tidak terkhususkan untuk yang gangguan non medis saja atau gangguan jin dan sihir. Bahkan ruqyah syariah juga bisa yang berkaitan dengan penyakit yang medis. Contohnya ya, medis misalnya penyakit apa saja dari medis seperti diabetes, liver, stroke, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Allah firman dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Quran yang di dalamnya adalah obat dan rahmat bagi orang beriman. Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Katakanlah bahwasanya Al-Quran ini bagi orang yang beriman adalah merupakan petunjuk dan penawar. Sehingga ya kita seorang muslim adalah meyakini bahwasanya Al-Quran adalah Al-Quran, dia mencakup seluruh penyakit apapun, dikarenakan yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi baik itu medis dan non medis semuanya bisa ditangani dengan ruqyah, begitu. Oke, kalau misalnya Ustaz yang penyakit diabetes tadi, ini kira-kira gambaran singkatnya seperti apa sih? Misalnya selain dibacakan ayat Al-Quran, si pasien ini diberikan apa lagi? Obat, ada obatkah atau melalui air minumkah yang didoakan, atau seperti apa itu cara pengobatannya? Ya, kan begini, dalam konsep pengobatan Islam, tentang kalau kita membahas tentang sebab penyakit, ya, salah satu sebab yang terbesar seorang terkena penyakit, baik itu yang medis atau non medis, adalah disebabkan karena sakitnya hati, al-qalb. Sehingga kata Nabi SAW, wa inna fil jasadi mudghah, sungguh dalam jasad ada segumpal daging. Idza saluhat salal jasadu kullu, jika dia baik maka seluruh jasad akan baik. Wa idza fasadat fasal jasadu kullu, dan jika dia rusak maka seluruh jasad akan rusak. Ala huwa qalb, betullah bahwasanya dia adalah hati. Sehingga tak kala ada orang yang penyakit medis, ya gitu ya, penyakit yang medis, maka kita arahkan untuk banyak memperbaiki hatinya. Memperbaiki hatinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah banyaknya orang yang penyakit medis ya seperti diabetes, ya dia ndak punya riwayat diabetes, atau dia ndak makan sesuatu yang berlebihan dari ya gula dan sebagainya, tetapi disebabkan karena ada sesuatu yang dipendam. Oh, begitu Ustaz ya. Ya, sehingga konsep pengobatan Islam adalah dia bagaimana caranya dia membersihkan hatinya dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah dibacakan ayat-ayat ruqyah sehingga dia menjadi tenang, menjadi lapang, dan insya Allah kalau lapang hatinya, tenang hatinya, bersih hatinya, beransur-ansur penyakitnya akan pulih. Oke, dijernihkan dulu hatinya, kata Ustaz Arfan. Ini berlaku juga yang sepertinya untuk Anda yang darah tinggi, suka marah-marah, ini hatinya dibersihkan dulu ini. Oke, Ustaz, lalu ini tertarik dengan mengenai penyakit atau gangguan yang biasa atau identik sekali dengan penanganan ruqyah. Ini katanya orang kan
ruqyah itu identik dengan kerasukan begitu, ada gangguan jin kalau bahasa kita begitu, jin yang mengganggu manusia. Itu ciri-cirinya apa sebenarnya kalau misalnya seseorang dari pembacaan seorang terapis ruqyah, wah sepertinya dia ini sedang diganggu sama jin begitu. Iya. Sebenarnya kalau peruqyah yang sudah berpengalaman ya, itu dia akan melihat dari sisi kondisi fisik pasien ya. Biasanya kalau kayak seperti Bapak ini yang cerah kayak begini, biasanya tidak gangguan jinnya cerah ya, happy dan sebagainya. Insya Allah, Insya Allah, insya Allah. Jadi orang yang dia terkena gangguan jin salah satunya terlihat memang pemurung ya, kemudian terlihat kayak semacam-macam ada suatu beban pikiran, walaupun sebenarnya dia tidak beban pikirannya ya, tetapi ada penyakit di dalam. Jadi diantara ciri gangguan jin ya yang paling sering adalah dia sering merasakan sakit kepala. Ciri-ciri ya, utamanya. diantaranya dia sering merasakan sakit kepala, kemudian yang kedua dia sulit tidur, jadi dia tidurnya itu tidak maksimal gitu. Nanti Sulit tidur ya pas bangun tidur juga tidak nyenyak ya, begitu, tidak Ustaz, nyenyak ya? kayak gitu. Oke, jadi ciri-ciri utamanya itu sering sakit kepala, sulit tidur, ada lagi sering mimpi buruk. Sering mimpi buruk. Waduh, ini ciri-ciri bahaya juga ini. Ya. Apalagi Ustaz? Kemudian sensitif, ya sering pemarah ya gitu ya. Misalnya ada seorang yang mengatakan sesuatu perkataan ya dia cepat ambil. Padahal misalnya temannya itu tidak bermaksud demikian. Oh, baper. Ya, dibawa sering baper ya. Gitu ya. Oke. Jadi banyak sekali ternyata tanda-tanda yang bisa diidentifikasi bahwasanya seseorang sebenarnya sedang diganggu begitu. Di antaranya adalah sering sakit kepala, tidur susah, sensitif, dan lain-lain tadi seperti sudah disebutkan. Nah, saudara, ini ada video seperti apa metode pengobatan ruqyah yang dilakukan oleh terapis ruqyah Bapak Ustaz Arfan Hidayatullah. Ini dia untuk Anda. Nah, itu dia saudara, kita saksikan bersama-sama tadi bahwa ada seorang pasien yang sedang ditangani melalui metode pengobatan ruqyah. Nah, Ustaz, tadi jika kita saksikan bersama-sama seorang pasien wanita tadi, apa yang membuat ia atau apa keluhan ia sampai datang ke Ustaz untuk diruqyah begitu? Iya. Seorang wanita tadi atau atau kliennya atau pasien saya, keluhannya adalah dia merasakan sesuatu yang sangat mengganjal ya, sesuatu yang sangat aneh, sesuatu yang mungkin dia tidak bisa didapat oleh medis. Ya, jadi ibu ini dia datang dengan keluhan bahwasanya dia sudah beberapa kali hamil, ya sudah beberapa kali hamil, kemudian ternyata tiba-tiba hilang janinnya. Ya, biasanya kita kan kalau medis tidak langsung hilang janinnya ya, keguguran, kemudian keluar darah dan sebagainya. Mayat janinnya begitu. Ya, kayak gitu. Tapi ini kasusnya? Ini kasusnya tidak ada tanda-tanda sakit dan sebagainya, janinnya langsung hilang. Padahal sebelum hilang janinnya ya dicek di medis ya ada janinnya. Iya. Bahkan beliau mengatakan bahwa, atau si pasien mengatakan bahwa ini bahkan ada satu keadaan itu janinnya umur 9 bulan hilang. Waduh, itu sudah hampir dilahirkan ke dunia itu. Ya itu ya hilang, tidak tahu di mana. Nah, kayak gitu. Jadi sesuatu yang memang dia tidak terbaca oleh medis gitu ya. Sehingga itu yang membawa dia untuk melakukan terapi ruqyah syariah, itu dengan dibacakan Al-Qur'an Karim.
Baik, jadi memang ternyata ada hal-hal yang tidak bisa ditangani oleh medis begitu, dan ada metode ruqyah yang dapat menjadi solusi. Nah, untuk pasien Ustaz tadi yang kita saksikan bersama-sama, bagaimana hasilnya Ustaz setelah dia diruqyah? Apa yang ia rasakan dan apa selanjutnya yang dilakukan oleh wanita tersebut? Iya. Alhamdulillah yang waktu proses ruqyah ya, kemudian kita nasihati jinnya ya, karena juga jin adalah merupakan kaum yang memang butuh dengan nasihat, termasuk kaum yang memang mukallaf yang diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk beribadah kepadanya. Sehingga jin juga butuh nasihat. Jadi ruqyah syar'i itu adalah juga kita menasihati jin yang di dalam bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah merupakan kezaliman yang pasti dia akan melihatnya pada hari kiamat. Dikarenakan Allah Maha Adil, Allah tidak ada sesuatu yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada waktu kita nasihati jinnya bahwa saya tidak boleh membunuh ya. Dalam Al-Qur'an jelas bagaimana ancaman Allah bagi orang yang membunuh ya. Tatkala dia mengambil janjinya berarti seakan-akan dia membunuh seorang, kan begitu. Dan tatkala kita dakwai kemudian dia mengetahui bagaimana ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, maka jinnya ini mau keluar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Jadi keluar, dia bersedia keluar tanpa kekerasan istilahnya. Jadi keluar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan berbagai cara atau gaya ya, karena kaum jin yang mereka tahu tentang masalah itu ya. Kita tidak bisa melihat dan mereka bisa melihat kita kayak gitu. Dan alhamdulillah setelah diruqyah ya perasaan tenang ya. Jadi tenang kembali, menjadi lebih ringan. Yang sebelumnya yang sakit kepala alhamdulillah sudah tidak sakit kepala lagi kayak gitu. Cuman memang ruqyah syar'i itu dia juga butuh dengan butuh dengan yang namanya artinya kesembuhan seseorang itu bukan cuman dengan bacaan Al-Qur'an saja. Ya, jadi kesembuhan seseorang itu adalah dengan bagaimana dia ya kembali tadi konsepnya harus dia memperbaiki hatinya. Kayak gitu ya. Jadi itu dia, selain Anda dibantu oleh terapis ruqyah yang membantu Anda dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, tapi sekali lagi si yang bersangkutan juga harus berusaha sendiri untuk memperbaiki hatinya, begitu. Nah, saudara, di segmen ketiga nanti kami akan mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami di sini. Anda boleh menanyakan sesuatu apapun itu mengenai pengobatan ruqyah. Langsung saja hubungi di line interaktif kami yang tertera di layar Anda. Silakan dicatat dan kami akan kembali segera di Sapa Sulsel. Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, dan di segmen ketiga ini kita akan bersama-sama kembali berbincang mengenai metode pengobatan ruqyah, dan khusus di segmen ini kita dapat berbincang bersama pemirsa di rumah. Kami sudah terhubung dengan salah satu pemirsa. Oke, sepertinya terputus dan kita lanjutkan pertanyaan kepada Ustaz Arfan. Ustaz Arfan, jadi pengobatan ruqyah ini, ada telepon yang masuk. Halo. Halo? Baik, kita lanjutkan lagi. Ustaz Arfan, jadi pengobatan ruqyah ini dapat dilakukan berapa kali? Oke, ada yang berbicara. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dengan siapa? Selamat pagi. Dengan Muhammad Mansur. Muhammad Mansur. Bapak Mansur, boleh langsung ke pertanyaannya Pak Mansur. Begini, saya mau tanya, sakit kepala saya tidak pernah berhenti dan juga ada rasa sakit dalam perut begitu. Ya, kemudian Pak Mansur sudah berapa lama merasakan keluhan ini, Pak? Sudah ada sekitar 6 bulan. Sudah 6 bulan. Oke, langsung kita tanyakan kepada Ustaz, bagaimana melihat persoalan ini, Ustaz? Iya, sakit kepala dan sakit perut kan semua orang pasti merasakan sakit kepala dan sakit perut, Pak ya. Jadi memang kalau kita belajar ruqyah syar'iyyah dan kita melihat orang yang gangguan jin, memang ada sebagian orang yang dia gangguan jin dan dia terkena sakit di bagian perutnya, ya kayak gitu. Tapi
apa namanya, tapi biasanya kita ya ini ruqyah syariah, kalau ada seorang datang maka biasanya kita tanya tentang medisnya, pernah nggak dia cek di medis, kan gitu. Kalau misalnya dia pernah cek di medis dan memang ada diagnosa medisnya, maka tidak apa-apa kita lakukan terapi medis atau herbal, dan juga kita baca Al-Quran dengan ruqyah syariah, kan gitu. Tapi kalau misalnya kita apa namanya, sudah datang ke medis, ke dokter, kemudian kita sudah cek dan memang tidak ada gangguan sama sekali, tidak ada gangguan sama sekali, dan apa namanya, apa namanya, dia melihat ada indikasi gangguan jin, sesuatu yang aneh, maka ya disarankan untuk melakukan ruqyah syariah, kayak begitu. Jadi ruqyah syariah nanti apa namanya, apalagi kalau yang belum pernah diruqyah, belum pernah diruqyah, ya bisa dibacakan. Nanti kalau misalnya dibacakan Al-Quran, maka seandainya sakit kepalanya atau sakit perutnya itu disebabkan karena gangguan jin, maka insya Allah akan ada reaksi. Ya, insya Allah akan ada reaksi. Baik itu kesurupan atau reaksi-reaksi yang lainnya, kayak gitu. Baik, jadi untuk Pak Mansur, penelpon kita tadi ini disarankan dulu, diutamakan dulu pengecekannya atau penanganan medis begitu. Silahkan konsultasikan bersama dokter. Nah, kalau misalnya penanganannya mungkin tidak sesuai, dalam artian tidak kelihatan, si pasien ini merasa tidak puas dengan hasil dari tindakan pertama begitu, jadi silakan memutuskan kalau misalnya ingin menghubungi Ustaz Arfan. Nah, memang Ustaz Arfan Hidayatullah ini merupakan seorang terapis ruqyah dan memiliki klinik ruqyah begitu. Silakan disebutkan Ustaz, jika misalnya ada pemirsa Sapa Sulsel pagi ini yang tertarik untuk berobat menggunakan metode ruqyah, silakan disebutkan ke pemirsa alamatnya di mana dan apalagi dihubungi kemana begitu. Silakan. Geria, saya mempunyai mempunyai tempat klinik ruqyah atau dinamakan dengan Geria Sehat An-Naba, khusus menangani tentang masalah ruqyah syariah dan juga terapi-terapi pengobatan nabi yang lainnya. Geria Sehat An-Naba beralamat di Minasopa, BTN Minasopa, Blok J6 nomor 16, dekat dari Rumah Sakit Bahagia. Menyediakan ruqyah syariah dan juga bekam steril ya, untuk pengobatan yang medis dan pengobatan yang non medis ya. Jadi kita juga menyediakan juga penyakit bisa juga pengobatan yang berkaitan dengan yang medis ya. Jadi misalnya ada orang sakit kepala dan sudah ada diagnosanya dari dokter ya, ada penyumbatan atau mungkin ada toksin di kepalanya, maka bisa kita lakukan pengobatan yaitu berupa terapi bekam. Kayak begitu. Jadi bukan saja ruqyah syariah, tapi ada juga terapi bekam. Baik. Ada line telepon yang bisa disebutkan kepada pemirsa? Iya. Nomor telepon Geria Sehat An-Naba adalah 0811 444 3198. 081 444 3198. Iya. Jadi itu dia nomornya, 0811 444 3198 Ustaz ya. Iya. Dan alamatnya sekali lagi bertempat di BTN Minasaupa, Blok J6 nomor 16, dekat Rumah Sakit Bahagia. Waduh, silahkan pemirsa, buat Anda yang memiliki keluhan, mungkin sudah lama juga disimpan keluhannya Ustaz ya. Apalagi ini mungkin Anda yang sering gelisah atau mungkin sering marah-marah, waduh itu disarankan sekali untuk ikut ruqyah. Baik, terima kasih Ustaz Arfan telah berbagi bersama kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Semoga saudara perbincangan kita dapat menjadi inspirasi untuk Anda. Mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.